Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Nur Hanifah dengan NIM 24030-14333 dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Video ini adalah tugas mata kuliah Analisis Perancangan dan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Joko Risanto MKOM. Oke, langsung saja. Saya akan membahas IRD untuk Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Sebelum kita masuk ke langkah pembuatannya, kita kenalan dulu sama IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antar data dalam sebuah sistem. Simpelnya, IRD itu peta yang nunjukin siapa saja yang terlibat dalam sistem, data apa yang mereka punya, dan bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Kasus yang kita angkat ini adalah permasalahan di organisasi yang masih mengelola kegiatan secara manual, dari perencanaan, pelaksanaan, absensi, sampai sertifikat. Masalah utamanya, data nggak terintegrasi, proses lambat, dan rawan kesalahan. Solusinya adalah membangun sistem informasi manajemen kegiatan yang menghubungkan semua pihak dalam satu sistem yang terstruktur. Di dalam sistem ini ada beberapa entitas atau pihak yang terlibat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu divisi. Divisi inilah yang menciptakan dan merencanakan kegiatan lalu melaporkannya ke pimpinan. Yang kedua itu pimpinan. Pimpinan punya dua peran penting, yaitu menyetujui kegiatan di awal dan mendatangani sertifikat di akhir. Lalu yang ketiga, itu ada panitia, dibentuk oleh divisi untuk melaksanakan kegiatan dan sekaligus mengelola absensi peserta. Kemudian ada peserta, mereka yang mengikuti kegiatan dan wajib mengisi absensi. Selanjutnya itu absensi. Ini menjadi penghubung antara peserta dengan sertifikat. Tanpa ada absensi, peserta tidak dapat sertifikat. Lalu yang terakhir itu entitas sertifikat. Dokumen yang resmi diberikan setelah peserta memenuhi syarat dalam melaksanakan kegiatan. Salah satunya itu absensi. Dalam proses pembuatan IRD, itu terdapat beberapa langkah dalam proses pembuatannya. Dan langkah yang pertama ialah menentukan entitas. Entitas adalah objek atau pihak yang punya peran dalam sistem kita. Nah, di sistem manajemen kegiatan ini, entitas yang terlibat itu ada 7, yaitu ada divisi, pimpinan, panitia, peserta, absensi, kegiatan, dan juga sertifikat. Masing-masing entitas ini nantinya akan jadi tabel dalam database kita. Dalam sebuah kanvas ini, kita akan membuat sebuah entitas itu menggunakan rectangle rounded ini. Setelah menentukan entitas tadi, kita lanjut ke langkah kedua, itu menentukan atribut dan kunci setiap entitas. Nah, atribut itu adalah data atau informasi apa yang kita miliki dari tiap entitas. Nah, misalkan nih kayak entitas sebuah peserta, maka dia akan memiliki atribut seperti ID peserta dan juga nama. Nah, dari atribut-atribut itu, kita akan memilih salah satunya sebagai kunci utama atau primary key, yang fungsinya buat membedakan satu data dengan data yang lain, seperti peserta. Maka primary key-nya itu adalah ID peserta. Setelah kita menentukan entitas, kita akan menentukan atribut tadi, dan ketika kita menuangkan ke dalam sebuah kanvas, kita akan menggunakan elips untuk meletakkan sebuah atribut di tiap-tiap entitas. Pada entitas pimpinan, saya akan memberikan primary key-nya berupa ID pimpinan dan juga nama dan jabatan. Begitu juga untuk divisi, saya memberikan primary key berupa ID divisi, nama divisi, dan juga untuk panitia, saya akan memberikan ID panitia dan juga nama panitia. Untuk peserta, saya akan memberikan primary key ID peserta, dan atribut lainnya itu nama dan juga email. Ini adalah entitas utama yang akan kita buat untuk atribut-atributnya. Lalu ada lagi untuk entitas dokumen lainnya, itu ada kegiatan, absensi, dan sertifikat. Untuk kegiatan sendiri, nanti saya akan memberikan primary key berupa ID kegiatan, nama kegiatan, dan juga tanggal. Lalu ada untuk absensi, itu saya akan memberikan ID absensi dan tanggal dibuka. Lalu untuk sertifikat ini saya akan meletakkan primary key berupa ID sertifikat dan tanggal terbit.
Nah, langkah selanjutnya itu adalah menentukan relasi antar entitas dan derajat hubungan, sehingga kita bisa menentukan juga yang namanya itu foreign key. Langkah ketiga ini kita akan menentukan relasi, artinya hubungan apa yang terjadi antar entitas. Misalkan divisi membuat sebuah kegiatan, pimpinan menyetujui kegiatan, dan juga peserta mengisi absensi. Selain nama relasinya, kita juga akan menentukan derajat hubungan atau kardinalitas. Contohnya, satu divisi bisa membuat banyak kegiatan. Itu disebut dengan relasi one to many. Satu peserta bisa ikut banyak kegiatan, dan satu kegiatan bisa diikuti oleh banyak peserta. Itu disebut many to many. Nah, setelah kita menentukan relasi, maka kita juga dapat menentukan foreign key. Karena kita nanti akan menentukan foreign key juga, jadi kita akan membuat nanti seluruh warna untuk primary key itu warna hijau dan juga foreign key itu warna biru. Kita akan fokus untuk pembuatan relasi dan juga kardinalitas, yaitu pimpinan, divisi, dan kegiatan terlebih dahulu. Di sini hubungan antara pimpinan dan kegiatan, yaitu pimpinan itu memimpin sebuah divisi dan divisi itu membuat kegiatan atau merancang. Jadi di sini ketika kita membuat sebuah relasi, kita akan menggunakan sebuah diamond ini atau bilah ketupat untuk menginisialisasikan sebuah rasional atau hubungan. Di sini kita akan menulis kata memimpin. Dan juga divisi ke kegiatan itu divisi membuat kegiatan. Dengan kardinalitas yang didapat, pimpinan itu hanya seorang dan dia dapat memimpin banyak divisi. Banyak divisi dipimpin oleh satu orang pimpinan. Jadi di sini terlihat kardinalitasnya itu adalah one to many. Pimpinan adalah one dan juga divisi itu adalah many. Untuk lambang yang kita gunakan, untuk many itu ada cakar kaki 3 dan juga kalau misalnya one, dia itu akan menggunakan strip 1 seperti ini. Kita akan menebalkan garisnya agar lebih terlihat. Kita buat 3, 4 aja. Agak nggak kelihatan kalau 4, 3 aja. Begitu juga untuk divisi ke kegiatan. Divisi kegiatan itu adalah one to many. Sebuah divisi dapat membuat banyak kegiatan. Ini adalah contoh kardinalitas antara pimpinan ke divisi dan divisi ke kegiatan. Dan ini akan terdapat banyak kardinalitas lainnya untuk ke berbagai entitas. Di sini saya akan menjelaskan dulu dan langsung membuat semuanya. Di sini terdapat beberapa ringkasan relasi dan juga kardinalitas. Itu antara divisi kepimpinan itu adalah memimpin, itu adalah divisi dipimpin oleh pimpinan, berarti itu adalah many to one. Lalu ada divisi kepanitia, itu adalah membentuk, adalah one to many, satu divisi dapat membentuk banyak panitia. Lalu ada divisi ke kegiatan, maka sebuah divisi dia bisa membuat banyak kegiatan bentuk many. Lalu ada juga itu pimpinan ke kegiatan itu one to many, maksudnya pimpinan dapat menyetujui banyak kegiatan. Lalu ada namanya panitia kegiatan, itu melaksanakan itu many to many, karena panitia ini banyak dan panitia ini juga, kegiatan ini juga banyak, jadi dia melaksanakan itu many to many. Lalu ada panitia ke absensi, panitia itu dia akan mengelola absensi, satu panitia satu buah absensi dalam suatu kegiatan, maka itu one to one. Lalu ada juga namanya kegiatan ke absensi, kegiatan itu menerapkan syarat absensi, maka dia itu one to one. Lalu ada peserta ke kegiatan, peserta dapat mengikuti sebuah kegiatan dengan kardinalitas many to many. Dan juga peserta itu dapat mengisi sebuah absensi seperti halnya mengikuti sebuah kegiatan, jadi juga many to many. Lalu ada juga absensi ke sertifikat, itu syaratnya, jadi absensi persyarat seorang peserta untuk mendapatkan sertifikat. Berarti antar hubungan antara absensi ke sertifikat itu adalah syarat untuk, itu adalah one to one. Lalu ada peserta ke sertifikat, itu mereka peserta itu menerima, jadi dia one to many sertifikat.
Setelah tadi kita menentukan relasi dan juga kardinalitas, di sini kita sudah bisa menentukan yang namanya itu foreign key. Foreign key itu timbul karena adanya hubungan atau relasi dari dua belah entitas, itu baik dia itu one to many atau many to many. Yang dimana kalau many to many, dia akan membuat sebuah primary key baru dalam sebuah relasi tersebut dan memiliki atribut-atribut jika dibutuhkan. Nah, di sini saya sudah menandai untuk primary key itu berwarna hijau, untuk foreign key warna biru, dan juga untuk relasi yang many to many itu saya tandai dengan warna pink. Di sini dapat kita lihat beberapa relasi yang berwarna pink itu antara absensi dan peserta itu isi, antara peserta ke kegiatan itu mengikuti, dan juga antara panitia dan juga kegiatan itu relasinya laksanakan. Di sini saya akan membuat beberapa foreign key terlebih dahulu. Foreign key yang bisa kita dapatkan di antara pimpinan dan pemimpin itu antara one to many atau many to one, itu adalah ID pimpinan. Lalu antara divisi ke panitia itu tuh di dalam sebuah panitia itu ada ID divisi. Selanjutnya, untuk sertifikat, antara pimpinan dan sertifikat ada 3 ID, karena di sertifikat itu juga berhubungan dengan absensi. Jadi di sini ada beberapa, yaitu ID peserta yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sertifikat, lalu ada ID absensi, dan juga ID pimpinan. Lalu untuk absensi, di sini kita membutuhkan 2 foreign key, itu ID panitia dan juga kegiatan. Untuk kegiatan kita membutuhkan 2 foreign key, itu ID divisi dan juga pimpinan. Setelah foreign key untuk tiap-tiap entitas sudah dibuat, nanti ini akan dibuat ketika di IRD tingkat 2. Dia adalah bentuk IRD tingkat 1. Nanti sebelumnya belum ada, nanti di sini ada di IRD tingkat 2. Di sini kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan IRD tingkat 2. IRD tingkat 2 itu yang dimana pada IRD tingkat pertama itu bagian relasi entitas many to many itu memiliki sebuah atribut dan juga primary key serta foreign key. Karena mereka memiliki beberapa atribut, maka relasi ini akan dipecah dan akan terbentuk seperti ini. Dia akan dipecah dari absensi ini memiliki sebuah relasi diisi dan terciptalah sebuah entitas baru dari relasi many to many. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah peserta absensi. Peserta absensi itu antara dari relasi many to many absensi ke peserta. Dia akan memiliki beberapa atribut, yaitu primary key-nya ID peserta absensi, waktu mengisi, status hadir, ID absensi, dan juga ID peserta. Begitu juga antar peserta ke kegiatan, itu adalah many to many, yang dimana relasi sebelumnya adalah ikuti, jadi antara peserta ke kegiatan itu mengikuti, dan juga antara kegiatan ke sebuah peserta itu tuh kegiatan itu diikuti oleh peserta. Kurang lebih ini beberapa atribut yang terdapat pada relasi entitas tersebut, yaitu ada ID peserta dan juga ID kegiatan sebagai foreign key, ID peserta kegiatan itu sebagai primary key, dan 2 atribut lainnya itu status daftar dan juga tanggal daftar. Yang terakhir itu many to many antara kegiatan dan juga panitia. Kegiatan dan panitia itu adalah awalnya entitasnya many to many dengan relasi berupa laksanakan. Nah, jadi antara kegiatan itu akan dipecah
Ini jadi jatuhnya satu kegiatan diikuti oleh banyak panitia, dilaksanakan oleh banyak panitia, dan satu panitia bisa melaksanakan banyak kegiatan ataupun sebaliknya. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa atributnya, yaitu ada ID panitia dan ID kegiatan sebagai foreign key, dan juga ada ID panitia kegiatan sebagai primary key, dan beberapa atribut lainnya seperti tanggal absensi dan juga tanggal pelaksanaan. Ini adalah hasil final dari IRD yang sudah kita rancang sebelumnya dari beberapa tingkat, yaitu tingkat pertama seperti ini yang dimana relasinya tersebut belum dipecah, dan ini adalah bentuk dari relasi yang sudah dipecah dan terlihat lebih baik. Nah, itu tadi adalah gambaran lengkap dari IRD, Sistem Informasi Manajemen Kegiatan. Dari kasus ini, kita bisa lihat betapa pentingnya merancang sistem yang bisa menghubungkan ke semua pihak, baik itu dari divisi pimpinan, panitia, dan lain sebagainya, dalam satu alur terstruktur dan efisien. Semoga penjelasan ini membantu. Saya Aziza Nur Hanifah, terima kasih sudah menonton. Di video selanjutnya, kita akan lihat bagaimana IRD dihidupkan, jadi tampilan nyata alias UI. Jadi jangan kemana-mana ya, sampai jumpa di video berikutnya.